Meski main dengan 10 pemain, dominasi Milan tetap tertuang di akhir laga. Lalu taktik apa yang Pioli gunakan di laga ini sehingga Milan bisa begitu dominan? Dan bagaimana taktik tersebut menopang gol Milan? Temukan semua jawabannya di video ini. Mourinho masih gunakan formasi 3-5-2, tapi komposisi pemain dirombak setelah hasil minor di 2 laga sebelumnya. Aouar kini menemani Paredes dan Cristante di lini tengah. Lalu Celik main di wingback kanan mengistirahatkan Christensen. Sementara di depan Belotti kini diduetkan dengan El Shaarawy. Yang patut diingat adalah posisi Celik dan Zalewski karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Meski sebagian situs bola tampilkan Milan dengan gunakan formasi 4-2-3-1, tapi bagi saya mereka tetap bermain dengan 4-3-3. Nah, hal ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Untuk komposisi pemain, Pioli mempertahankan komposisi yang sama seperti di 2 laga awal. Loftus-Cheek dan Reinders main di lini tengah dan Pulisic di sayap kanan. Yang patut diingat adalah posisi Calabria, Theo, Loftus-Cheek, dan Pulisic karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Build up dilakukan Milan dengan mensejajarkan Theo dengan 2 bek tengah. Sementara Calabria dimainkan sebagai inverted back, sehingga saat build up ia akan sejajar dengan Krunic sebagai gelandang, tapi saat bertahan ia akan kembali menjadi fullback kanan. Di 2 laga awal Pioli memang selalu gunakan sistem inverted back, tapi di laga ini sedikit perbedaan terlihat. Sebelumnya posisi inverted back diperankan bergantian oleh Theo dan Calabria. Misalnya saat lawan Bologna, Calabria jadi gelandang menemani Krunic sementara Theo sejajar dengan 2 bek tengah. Di menit lain giliran Theo yang menemani Krunic di lini tengah, sementara Calabria sejajar dengan 2 bek tengah. Tapi di laga ini hanya Calabria yang jadi inverted back. Lalu mengapa seperti itu? Itu terjadi karena build up Milan dominan dari sisi kiri. Itu tampak pada heat map berikut. Warna merah tampak ada di sisi kiri yang menunjukkan penguasaan bola lebih banyak di sisi tersebut. Sehingga itu membuat Theo harus jadi pemain yang lebih banyak sejajar dengan 2 bek tengah. Dan sebaliknya Calabria yang lebih banyak menemani Krunic. Tapi sistem inverted back ini bukan berarti pemain tidak main melebar. Semua inverted back tetap melebar, hanya saja tidak seintens fullback murni. Yang berbeda adalah dari mana mereka melebar ke sisi lapangan. Mereka tidak muncul dari sisi lapangan tapi biasanya dari tengah. Itu juga yang dilakukan Calabria. Saat melebar ia datang dari lini tengah seperti pada cuplikan ini. Pola ini pun terlihat di gol kedua Milan. Calabria datang dari lini tengah lalu melebar ke sisi kanan. Dari sisi kanan ini ia lakukan crossing yang berhasil dikonversi Leo menjadi gol yang indah. Situs bola WhoScored menampilkan Milan dengan formasi 4-2-3-1. Reinders main di belakang Giroud sementara Krunic berduet dengan Loftus-Cheek di belakangnya. Merespon formasi tersebut saya kurang setuju. Sebab dari analisis saya di laga ini Reinders dan Loftus-Cheek dimainkan dalam peran yang sama. Bedanya Loftus-Cheek di tengah kanan dan Reinders di tengah kiri. Tapi sisi yang beda ini tidak membuat perannya berbeda. Mereka hanya saling bergantian saja dalam memerankan tugasnya di lapangan. Misalnya Loftus-Cheek terlihat main lebih dalam saat Reinders main lebih depan. Di menit lain Reinders main di belakang sementara Loftus-Cheek main di depan. Atau pada contoh ini, keduanya di depan sejajar dengan Giroud. Itu adalah bukti-bukti bahwa mereka dimainkan dengan peran yang sama. Jadi posisi Reinders yang diilustrasikan lebih depan dan di belakang Giroud saya pikir tidak tepat. Kesetaraan peran ini terlihat juga di cuplikan pelanggaran penalti. Loftus-Cheek ada di depan kanan sementara Reinders di depan kiri. Dari depan kanan Loftus-Cheek lakukan akselerasi ke kotak penalti yang berujung penalti. Hadapi taktik tersebut, Mourinho punya 2 formasi di pertahanan bergantung pada situasi pemain Milan. Saat 2 sayap Milan tidak main lebih dalam, maka di lini tengah hanya ada gelandang. Sementara 2 wingback langsung membentuk formasi 5 back.
Tapi saat sayap Milan lebih main ke tengah, wingback akan mempressingnya. Itu seperti pada cuplikan ini, saat Celik mempressing Leao di tengah. Itu pun membuat pertahanan Roma hanya main dengan 4 back. Hadap-hadapan taktik antara Pioli dan Mourinho ini di atas lapangan menunjukkan keunggulan Milan. Bukan sebatas torehan gol, tapi juga berbagai aspek sepak bola yang lain. Sebagai contoh penguasaan bola, Milan tetap unggul 57% padahal mereka main dengan 10 pemain dari menit 61. Angka itu pun bisa lebih tinggi kalau saja kartu merah tidak ada. Karena sebelum kartu merah Milan kuasai bola sampai 67%. Dalam shoot atau tendangan pun sama. Meski Roma lakukan 13 tendangan, tapi 8 dilakukan dari luar kotak penalti. Sementara Milan 9 tendangannya semua dalam kotak penalti. Ini bukti secara skema permainan Milan lebih baik dari Roma di laga ini. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.